Selamat pagi, Bapak dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Brian Julio Archibald dengan NIM 1030-123-0038 dari program studi Informatika Telkom University, dibimbing oleh Bapak Dr. Putu Heri Gunawan. Judul saya mungkin memang panjang, eh, yang berjudul Komparasi Random Forest Ejibus dan SVM untuk prediksi stres berbasis sinyal fisiologis menggunakan integrasi Smart in Pipeline, fitur Harvey non-linear, dan interpretasi SAP. Stres itu berdampak serius pada detak jantung, produktivitas, kesehatan mental, itu sudah kita tahu. Masalahnya, cara kita mengukur stres masih bergantung besar pada kuesioner. Isi sendiri, jawab sendiri, hasilnya subjektif dan tidak bisa merekam perubahan stres secara langsung. Padahal tubuh kita tuh sudah bicara saat stres. Detak jantung berubah ritmenya, kulit jadi lebih konduktif karena kelenjar keringat aktif, napas berubah, suhu kulit sedikit menurun. Semua ini bisa direkam oleh sensor wearable tanpa prosedur invasif apapun. Tapi, waktu saya telah penelitian-penelitian sebelumnya, ada tiga masalah yang terus muncul. Pertama, banyak penelitian itu menghitung akurasi dengan cara yang sebetulnya bias. Data yang seharusnya jadi bahan ujian malah ikut melatih modelnya. Seperti kasih bocoran soal sebelum ujian. Lalu heran nilainya bagus. Kedua, hampir tidak ada yang benar-benar menjelaskan fitur tubuh mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi dan mengapa secara fisiologis. Ketiga, fitur canggih dari irama jantung dan respon keringat tuh hampir selalu dipakai terpisah-pisah. Padahal digabungkan seharusnya lebih informatif. Tiga masalah ini yang saya coba jawab. Ada tiga pertanyaan utama. Pertama, apakah cara saya menyimbangkan data yang tidak merata dengan SMOT yang diterapkan di dalam alur kerja, bukan di luar, benar-benar menghasilkan evaluasi yang lebih jujur? Kedua, dari lima algoritma yang saya bandingkan, Random Forest, Ehibus, FPM, KNN, dan Logis Subdivision, mana yang lebih baik mendeteksi stres? Ketiga, dari semua sinyal tubuh yang saya ukur, faktor mana sih yang paling menentukan? Dan bisa saya jelaskan alasannya dari sisi ilmu fisiologi? Untuk menjawab itu, tujuan penelitian ini membandingkan kelima algoritma secara setara, menggabungkan kontribusi tiap fitur tubuh dengan SAP, metode yang bisa memberi tahu kita seberapa besar pengaruh setiap faktor terhadap prediksi. Lalu saya menyambungkan hasil itu ke penjelasan cara kerja tubuh yang masuk akal. Hasilnya diharapkan jadi dasar untuk merancang sistem pemantauan stres berbasis wearable yang lebih akurat. Dan yang pengguna bisa percaya bukan cuma angkanya tapi juga alasannya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang saya cantumkan. Di tabel pertama, saya cantumkan ada 4 penelitian yang relevan. Dalam media masalah 2021, menganalisis irama detak jantung dari wearable mendapat recall 80% di dataset yang sama dengan saya, database. Habis itu terdapat Iqbal dan kawan-kawan 2022 menggabungkan data jantung dan respon kulit HRV plus EDA multimodal mendapatkan akurasi 85%. Habis itu ada Tanwar dan teman-temannya pada 2024 mereka memakai deep learning dengan mekanisme perhatian akurasi yaitu CNN dan SCTM dengan attention. Itu dapat akurasi 90,45% pada data yang sama. Habis itu kita ada Petaca dan teman-temannya pada 2025 mereka ini melakukan tinjauan besar terhadap lebih dari 60 studi banding di bidang. Sedangkan di tabel kedua, kita bisa lihat itu gap penelitian. Celahnya kelihatan nih. Cara evaluasinya berbeda-beda dan rawan bias. Fitur yang dipakai biasanya cuma satu jenis. Penjelasan kenapa model memutuskan begitu. Hampir tidak pernah ada dan kebanyakan cuma membandingkan satu atau dua algoritma saja. Penelitian saya mengisi semua itu dengan cara menggunakan 5 algoritma, protokol evaluasi yang ketat, analisis fitur yang transparan, dan penjelasan yang terhubung ke
cara kerja tubuh. Saat kita stres, sistem saraf otonom aktif, khususnya bagian yang bertanggung jawab pada respon lawan atau lari. Perubahan itu bisa diukur dari beberapa sinyal tubuh. Yang pertama, variasi irama detak jantung, yang sering disingkat HRV, yaitu heart rate variability. Jantung yang sehat itu tidak berdetak secara metronom. Ada variasi kecil antar detak yang mencerminkan keseimbangan sistem saraf. Saat stres, variasi itu berkurang. Jantung jadi lebih kaku. Saya menganalisis ini dari tiga sudut, pola waktu, pola frekuensi, dan ukuran kompleksitas seperti sampel entropi yang mengukur seberapa tidak terduga irama jantung kita. Yang kedua tuh aktivitas elektroderma, singkatnya EDA. Ini perubahan konduktivitas kulit saat kelenjar keringat aktif karena stres. Ada dua komponen, level dasar aktivitas jangka panjang dan lonjakan sesaat sebagai respon terhadap stimulus. Sebagai pelengkap, saya pakai sinyal nafas dan suhu kulit juga. Datanya dari WSAT, rekamannya tuh dari 15 relawan dalam tiga kondisi, istirahat, stres, dan santai. Menggunakan sensor data berfrekuensi tinggi. SMOT saya pakai untuk mengatasi data yang tidak seimbang karena stres. Karena kondisi stres itu jauh lebih sedikit proporsinya dibandingkan saat istirahat. SHP membantu saya mengukur kontribusi tiap fitur, bukan sekedar mana yang lebih penting, tapi seberapa besar dan ke arah mana pengaruhnya. Alur penelitian ini tuh ada 8 tahap. Pertama, sinyal mentah dari website dibersihkan, noise difilter, data yang hilang tuh akan diisi. Kedua, sinyal panjang dipotong jadi potongan 60 detik dengan tumbang tindih 50%. Ini standar dalam analisis HRV. Butuh panjang sinyal yang cukup supaya bisa menghitung pola frekuensi dengan benar. Ketiga, dari potongan saya ambil 36 fitur dari irama jantung, aktivitas keringat, napas, dan suhu. Keempat, data dibagi 80% untuk melatih model dan 20% untuk mengujinya. Kelima, ini merupakan bagian paling kritis dari ini, yaitu algoritmanya disusun, penyekalaan data, lalu penyimbangan data, lalu ke model. Semuanya ini diuji dalam 5 putaran berlapis. Yang penting, penyimbangan data hanya terjadi di bagian latih, tidak pernah menyentuh bagian uji. Ini yang mencegah evaluasi bias seperti yang saya sebut tadi di latar belakang. Keenam, parameter dioptimasi lewat pencarian sistematis jika perlu. Ketujuh, SHP dijalankan pada model terbaik untuk melihat kontribusi tiap filter. Kedelapan, hasil dirangkum menjadi kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini itu secara kuantitatif eksperimental. Saya melatih dan menguji model secara langsung, bukan sekadar mengamati. Populasinya adalah seluruh sinyal fisiologi dari 15 relawan WESAD. Sampelnya adalah potong-potongan 60 tik yang lolos seleksi kualitas dan punya label kondisi yang jelas. Data dikumpulkan dari 4 sinyal tubuh, ECG untuk irama detak jantung, EDA untuk respon keringat, respirasi, dan suhu kulit. Dari situ diekstraksi 36 fitur yang masuk ke alur kerja mesin learning yang sudah saya jelaskan. Ada satu keterbatasan yang saya sadari dan saya akui terbuka, cara pembagian data saya masih mencampur potongan dari semua 15 relawan. Sehingga model bisa terlalu kenal pola seorang secara individual. Cara lebih ketat yaitu adalah meninggalkan satu relawan penuh sebagai bahan uji setiap putaran. Membutuhkan komputasi 15 kali lebih berat dan dan menggeser fitur fokus riset saya. Jadi saya sehat itu sebagai langkah lanjutan yang perlu dilanjutkan setelah ini. Berikut adalah 29 referensi yang saya gunakan. Ada juga link joinnya itu valid. Dan saya susun secara 6 kategori supaya mudah ditelusurinya.
Jadi, penelitian ini tuh membandingkan 5 algoritma machine learning untuk mendeteksi stres dari sinyal tubuh dengan cara evaluasi yang tidak bias, fitur yang lebih lengkap, dan penjelasan yang bisa dipahami baik dari sisi komputer maupun dari sisi fisiologis tubuh manusia. Sekian, terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan diberikan. Saya buka untuk pernyataan saran. Sekian dan terima kasih.